Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat rekan-rekan mahasiswa. Baiklah, kali ini kita akan eh, melanjutkan perkuliahan mekanika fluida ya, khususnya untuk fluida apa, dinamik ya, atau dinamis. Apa namanya? Materi ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya eh, yang berisikan tentang contoh perhitungan yang ada di dalam fluida dinamis. Tujuan dari modul ini adalah menginformasikan aplikasi penggunaan persamaan fluida dinamis yang kita uh, disampaikan di pertemuan sebelumnya, kemudian memberikan contoh-contoh soal ya. Baik, baik kalau kita review ya, jadi fluida dinamik itu artinya bergerak ya, fluida yang bergerak. Jadi dia istilahnya itu tidak kompresibel ya, jadi apa volumenya tetap ya, asumsinya volumenya tetap, tidak ada kontraksi mengecil atau membesar karena misalnya ada perubahan tekanan tapi tetap aja jadi apa namanya, volume tetap meskipun tekanannya berubah. Kemudian asumsi lain itu gesekan itu sementara diabaikan ya, karena ini nanti terkait juga dengan cabang ilmu lainnya yang sering disebut sebagai termodinamika ya. Nah, kita belum sampai ke sana, ini hanya mekanika fluida murni ya. Kemudian aliran itu tetap atau stasioner ya, atau kecepatannya dianggap sama ya, seragam kemana saja sama. Dengan rumus debitnya itu kan, debit itu sama dengan volume dibagi waktu, atau debit juga sama dengan luas penampang, penampang basah begitu dikali ke kecepatan gitu ya. Kemudian untuk persamaan kontinuitas, nah kontinuitas artinya kan debit yang masuk sama dengan debit yang keluar ya. Debit di titik satu sama dengan debit di titik dua, atau kalau di sini istilahnya A dan B misalnya. Jadi debit di titik satu ini luas satu dengan luas dua itu sama ya. Ada kecepatan satu, ada kecepatan dua. Kemudian kalau Bernoulli bedanya ini, kalau Bernoulli kan pipanya tuh diberi beda ketinggian naik ke atas begitu. Makanya ada perbedaan tinggi ya, ada H2, ada H1. Nah, di sini selain kecepatan penampang dan kecepatan juga ada tekanannya, tekanan dan ketinggian. Nah, ini yang merubah persamaan apa namanya, kontinuitas di atas. Jadi misalnya dari dua titik itu, titik A dan titik B, ketinggiannya sudah beda, H-nya, luas penampang basahnya juga beda ya, A1, A2, tekanan masuknya juga beda, 1, 2, kecepatannya beda, 1, 2 gitu. Sehingga ada gaya 1 dan gaya 2 yang akan beda nanti. Nah, jadi ringkasannya adalah diperoleh persamaan yang kanan bawah ini, di mana energi mekanik itu sama dengan usaha ya, yang bersifat tetap, sehingga diperoleh persamaan Bernoulli yang ini yang kita sampaikan perkuliahan sebelumnya ya. Jadi ada tiga komponen, komponen tekanan, komponen kecepatan, dan komponen elevasi atau ketinggian yang sama di titik satu dan titik kedua gitu, dimanapun akan sama. Nah, jadi ini konstan ya, tadi udah dijelaskan. Ini komponennya tekanan, massa jenis, kecepatan, gravitasi, ketinggian ya. Tuh. Nah, apa namanya? Untuk fluida yang apa diam, maka tentunya kecepatannya tidak ada ya. Kalau airnya diam, kecepatannya tidak ada. Berarti ini kecepatannya, komponen kecepatan yang ini adalah nol ya. Tekanannya adalah seperti itu. Tekanannya, selisih tekanannya menjadi ini. Kemudian kalau fluidnya bergerak, itu berarti ada komponen elevasinya yang apa namanya, sama ya, sehingga perubahan persamaannya adalah seperti ini di suatu kecepatan yang besar. Nanti akan ada tekanan yang kecil. Baik, ini adalah contoh soal ya, contoh soal untuk persamaan kontinuitas atau debit tadi ya. Jadi kalau diketahui di titik P dan titik Q, itu diketahui jari-jarinya di titik P 1 cm, jari-jari di titik Q ini eh, 4 cm, kecepatan di titik satu itu bisa dicari kalau kecepatan di titik satunya diketahui begitu ya. Jadi dengan persamaan
apa namanya debit tetap ya, debit satu debit 2 maka akan diperoleh kecepatan yang dicari. Kemudian yang bagian kedua lah, kita sudah tadi melewati persamaan kontinuitas dan Bernoulli, maka yang selanjutnya adalah tentang fluida dinamik ya. Jadi kalau yang Bernoulli-nya tuh aplikasinya seperti ini. Jadi ada namanya tuh semacam venturimeter gitu ya. Nanti di alat peraga praktek. Ini di mana ada tiga titik ya, titik satu, titik dua, titik tiga yang dengan terhubung dengan bejana berhubungan gitu ya. Di mana tadi apa? Tekanan besar mengecil-mengecil, kecepatannya juga besar mengecil-mengecil gitu. Ini adalah lubang pengamat pipa 1, pipa B, dan pipa C. Di sini eh, yang ketiga adalah aplikasi bejana dengan lubang aliran. Jadi kalau ini mengalir, kecepatannya adalah itu ya. Kemudian kecepatan ini kalau selisihnya diketahui dua tinggi, selisihkan. Tapi kalau langsung dari atas ke dalam maka langsung H saja gitu. Tapi kalau dua berarti ada H1 dan H2. Nah, ini adalah ketiga venturometer. Itu rumus yang digunakan adalah seperti ini kalau tanpa manometer ya. Jadi tanpa pengukuran di bagian atas ini ya. Kemudian kalau dengan manometer berarti ada rumusnya seperti ini. Lalu ini adalah aliran yang untuk mengukur kecepatan di suatu apa namanya pipa udara seperti itu, maka juga bisa dihitung ya. Kurang lebih dengan rumus yang sama. Ini tabung pitot ya. Tabung pitot seperti itu dengan rumus yang seperti ini yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian terakhir adalah gaya angkat. Gaya angkat itu nanti juga apa namanya bisa dihitung berapa gaya angkat suatu apa apa fluida apa namanya udara ya seperti itu dengan memanfaatkan perbedaan tekanan atas bawah dan kecepatan atas bawah. Nah, ini adalah salah satu contoh soal ya. Contoh soal ada apa namanya bocor ya. Jadi drum atau tandon air itu bocor ya dengan kedalaman 6,25 meter gitu ya. Kemudian jadi ini H satunya ya. Jadi H1 6,25 total gitu. Kemudian nanti pada ketinggian 1,25, jadi pada tinggi dari bawah ke atas itu terdapat lubang gitu ya. Nah, hitung kecepatannya gitu. Masukkan rumus, masukkan angka-angkanya akan diperoleh kecepatannya. Contoh yang lain adalah tentang tadi yang gaya angkat sayap pesawat. Itu juga diketahui ada apa namanya tekanan ya. Nah, kecepatan pesawat 60 ya kecepatannya ya. Kemudian ada tekanannya diketahui diukur dalam sensor itu adalah 10. Masukkan sini selisih tekanannya. Maka dihitung berapa kecepatan udara di bagian atas, di mana diketahui berjenis udara adalah 1,29. Dimasukkan nilainya, nanti akan diperoleh kecepatan yang dicari. Baik, itu adalah contoh-contoh perhitungan untuk mekanika fluida dinamis. Nah, sekarang kita coba untuk masukkan ke latihan. Untuk latihan ini kita sebut sebagai kuis 4D. Jadi dengan narasi yang sama, silakan nanti dimasukkan NIM akhir ya, satu digit, nah, dan ditambahkan ya suatu angka ini. Nanti masukkan dalam persamaan ini dijawab seperti dengan contoh tadi. Ini untuk kasus pipa mengalir, eh, pipa mendatar tadi ya, ini yang kontinuitas. Kemudian yang kasus yang soal kedua adalah tadi bocor, air bocor ya, tadi drum atau bejana air, tandon, ada kebocoran setinggi tertentu ya, nanti hitung berapa apa namanya kecepatan air yang keluar dari apa lubang ya, bocoran tersebut. Kemudian yang ketiga kasusnya adalah kecepatan udara di bagian bawah pesawat. Diketahui, dihitung kecepatan di bagian atasnya gitu ya. Diketahui adalah tekanan yang terukur, selisih tekanan terukur nanti bisa apa namanya dengan massa jenis udara diketahui 1,29. Nah, silakan hitung kecepatan udara di bagian atasnya seperti itu. Nah, tiga latihan ini tentunya adalah persis sama dengan latihan
contoh yang diberikan di atas. Nah, mungkin teman-teman mahasiswa bisa mencoba mensimulasi jawabannya. Mungkin demikian penjelasan perkuliahan kali ini. Apa namanya? Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.